Selamat datang di channel kami, channelnya para K-popers dan K-drama lovers. Kali ini kami akan merangkum alur drama berjudul Ardal Chronicles season 2 yang dirilis pada September 2023, setelah sebelumnya season 1 yang sukses dirilis pada tahun 2019. Drama ini bercerita tentang sebuah negeri fiktif, sebuah dunia mitologi yang berlangsung di zaman kuno bernama Ardal. Di sana hidup berbagai suku dengan keahlian, aturan, kepercayaan, serta karakteristik yang berbeda-beda. Keselarasan mereka suatu hari berubah menjadi kekacauan. Konflik di negeri Ardal pun bermula. Sumbernya adalah pertikaian antara suku Nental dan suku Saram. Suku Nental memiliki darah serta bibir berwarna biru. Mereka pandai berburu, layaknya manusia serigala dan hidup dekat dengan alam. Sementara suku Saram memiliki darah merah, ahli dalam bercocok tanam, tetapi tidak bisa bermimpi saat tidur. Pemimpin suku Saram mengajukan sebuah tawaran pada suku Nental untuk bergabung. Mereka menawarkan hasil bumi pada suku Nental, namun mereka meminta tanah yang ditinggali suku Nental sebagai gantinya. Tawaran tersebut ditolak oleh Nental. Penolakan tersebut membuat suku Saram murka. Mereka kemudian menyusun sebuah rencana jahat untuk menghabisi kaum suku Nental dengan mengutus Asahun, seorang wanita suku Saram berdarah merah yang menjalin hubungan asmara dengan Ragas, seorang pria Nental berdarah biru. Tanpa sepengetahuan Asahun, ia dijebak oleh sukunya sendiri. Hal itu dilakukan untuk menghabisi suku Nental beserta keturunannya. Karena hal itulah permusuhan antara kedua suku ini terjadi. Berikut ini adalah sepenggal rangkuman kisah pada season 1. Awal kisah bermula dari sebuah pertikaian kedua suku tersebut, yaitu Saram dan Nental. Sebuah ramalan pun muncul. Disebutkan bahwa dunia ini akan berakhir jika ada 3 bayi lahir bersamaan saat komet Azure biru muncul. 3 bayi itu melambangkan pedang, lonceng, dan cermin. Dan 3 bayi itu benar-benar lahir ke dunia. Mereka adalah Ensum, Saya, dan Tanya. Ensum dan Saya adalah bayi kembar laki-laki, putra dari Asahun dan Ragas. Karena mereka berdua adalah keturunan Saram dan Nental, maka mereka pun disebut Igutu, dan mereka pun memiliki darah berwarna biru. Sedangkan Tanya adalah seorang bayi perempuan yang lahir di Wahan, sebuah tempat yang terletak di Yi'ard yang sangat jauh dari negeri Ardal. Sebagai anak kepala suku, Tanya juga diramalkan akan membawa perubahan pada sukunya. Ia adalah seorang anak yang mempunyai kemampuan supranatural yang masih tersembunyi. Kemudian anak seorang pemimpin suku Saram, yaitu Tagon, diperintahkan oleh sang ayah untuk menghabisi suku Nental yang tersisa. Meskipun sesungguhnya Tagon pun adalah seorang Igutu. Ayahnya adalah suku Saram dan ibunya adalah wanita suku Nental. Namun rahasia itu ia simpan rapat-rapat tanpa ada yang tahu. Tagon berhasil membantai beberapa suku Nental termasuk Ragas, suami Asahun. Saat itu Asahun dan salah satu putranya Ensum berhasil melarikan diri. Namun putranya yang satu lagi, yaitu Saya, berhasil dibawa pergi oleh Tagon. Awalnya Tagon hampir saja menghabisi bayi tersebut, namun ia mengurungkan niatnya dan memilih merawat bayi tersebut meskipun tanpa ia sadari ia telah merawat bayi dalam ramalan yang bisa saja menjadi ancaman baginya kelak. Setelah beberapa tahun perjalanan, Asahun berhasil membawa Ensum sampai ke Yi'ard, hingga akhirnya ia pun meninggal. Sejak saat itu Ensum dibesarkan oleh suku Wahan yang merawatnya dengan penuh kasih sayang meskipun tahu bahwa Ensum adalah seorang Igutu. Ia tumbuh bersama Tanya dan menjadi sahabat baik. Sedangkan Saya dirawat oleh Tagon dan kekasihnya, yaitu Telha, di negeri Ardal sebagai anak angkat. Meskipun semasa kecil hingga dewasa ia ibarat burung dalam sangkar, tinggal di sebuah ruangan tertutup. Hingga suatu hari kekacauan besar terjadi. Ardal berupaya menguasai Yi'ard. Dipimpin oleh Tagon, mereka menyerang suku Wahan. Banyak orang-orang Wahan pun dibantai, hingga beberapa di antaranya dijadikan budak termasuk Tanya. Namun saat itu Ensum berhasil lolos dan berjanji ia akan kembali datang untuk membebaskan Tanya dan orang-orang Wahan. Hingga akhirnya ia bergabung bersama suku Ago. 1 dekade telah berlalu, kekuasaan Tagon di Ardal menjadi semakin kuat. Ia pun berhasil menguasai banyak wilayah. Ia bahkan tak segan membantai banyak orang demi menyembunyikan kenyataan bahwa ia adalah seorang Igutu. Seperti yang diketahui bahwa orang-orang percaya bahwa seorang Igutu adalah manusia yang paling dibenci dan ditakuti. Dan sekarang, semua anak dalam ramalan itu telah menjadi pahlawan. Tanya yang telah diketahui bahwa ia adalah wanita suci terpilih yang mempunyai kemampuan luar biasa itu dinobatkan sebagai pendeta tertinggi di Ardal. Ensum setelah bergabung dengan suku Ago, ia menjadi Ine Shingi, kepala suku Ago yang terkenal kejam.
sedangkan saya menjadi komandan militer Ardal di bawah kekuasaan Tagon. Setelah mengetahui ketamakan dan kekejaman Tagon, Tanya dan saya pun sepakat untuk mempersiapkan rencana melawan Tagon bersama-sama. Setelah mereka berhasil menemukan saudara laki-laki saya yang sekaligus sahabat Tanya, yaitu Eun-sum. Namun untuk saat ini, Eun-sum bahkan belum mengetahui bahwa ia mempunyai saudara kembar yang terpisah. Dan berikut ini adalah alur kisah episode perdana Ardal Chronicles Season 2. Selamat menyaksikan! Pada awal episode kita diperlihatkan kekuasaan Tagon. Ia menjadi raja di Ardal setelah sebelumnya tega mengkhianati sang ayah demi naik tahta. Banyak wilayah dari berbagai suku yang berhasil ia taklukkan. Pada kesempatan kali ini telah nampak seorang kepala suku, yaitu kepala suku Chinol, yang telah memberontak karena dendamnya pada Tagon. Orang-orangnya pun telah tewas dibantai oleh anak buah Tagon. Kekuasaannya pun semakin kuat, dan target berikutnya adalah menaklukkan suku Ago yang tak bisa dianggap remeh. Lantaran pemimpin mereka terbukti telah berhasil menyatukan 30 klan dan menguasai hutan Agoha. Ia adalah Inai Shingi yang tak lain adalah Eun-sum. Meski saat ini mereka pun belum pernah melihat langsung wajah pemimpin suku Ago tersebut. Namun dari suara nyanyian yang pernah mereka dengar, memang sepertinya sosok Inai Shingi adalah seorang yang menakutkan. Sorjakin dan Sogan, mereka adalah rombongan orang-orang Tagon yang dipimpin oleh saya. Upaya mereka kali ini ialah terlebih dahulu melakukan tipuan pada Inai Shingi. Mereka sengaja membawa Sorjakin, seorang pedagang dan sekaligus anggota suku Bato, untuk bersandiwara memancing Inai Shingi keluar. Di tengah perjalanan mereka tampak tengah membicarakan asal-usulnya, wajah serta namanya yang tak ada satu orang pun yang tahu selain orang-orang suku Ago. Namun sepertinya Sorjakin telah mengenalnya. Ia yakin bahwa jika mereka melihat wajah Inai Shingi yang sesungguhnya, mereka pun pasti akan terkejut, termasuk pemimpin mereka yaitu saya. Pertemuan ini sengaja dilakukan dengan memanfaatkan suku Bato untuk mengundang Inai Shingi. Karena yang mereka ketahui, suku Ago yang membutuhkan suku Bato itu diyakini pasti akan datang. Tentu saja rombongan suku Ago pun benar-benar datang. Namun wajah pria yang diketahui adalah Inai Shingi itu tak lupa menggunakan topeng kayunya untuk menutupi wajah. Kepala suku Bato pun dengan ramah menyambut pria bertopeng di garis depan yang mereka yakini bahwa ia adalah Inai Shingi. Namun sepertinya Sorjakin menaruh rasa curiga. Saat mereka masuk untuk perjamuan, saya pun memerintahkan anak buahnya untuk bersiap-siap di luar. Dalam perbincangan, tentu suku Bato mengatakan seolah-olah mereka adalah saudara dan bersatu. Namun semua itu hanyalah omong kosong belaka. Tampak anak buah mereka sudah bersiap-siap mengeluarkan senjata mereka. Tiba-tiba saja Sorjakin mencairkan suasana tegang tersebut. Kemudian ia membongkar penyamaran Inai Shingi yang asli. Tentu saja hal ini bukanlah hal yang mengejutkan Eun-sum, lantaran mereka sudah mengetahui sejak awal bahwa semua ini adalah tipuan. 전사들이 잔뜩 배치되어 있나 보지? Salah seorang dari suku Bato yang mencoba melukai Eun-sum pun akhirnya tewas, dan pertarungan dengan para prajurit yang berjaga di luar itu dimulai. Saat Eun-sum dan saya terlibat perkelahian, seorang prajurit berhasil membuka topeng yang menutupi wajah Eun-sum. Dari balik lubang kayu, saya pun terkejut saat melihat wajah Inai Shingi, wajah yang sama persis dengannya, yaitu Eun-sum, saudara kembarnya. Namun sayangnya, Eun-sum belum sempat melihat wajah saya. Tak ingin membuang waktunya, Eun-sum segera pergi meninggalkan tempat itu menuju sungai perbatasan. Prajurit saya mengira rombongan Inai Shingi yang hanya berjumlah 6 orang itu akan bisa dengan mudah mereka lumpuhkan. Namun ternyata setelah Inai Shingi mengarahkan anak panahnya ke langit, seketika terdengar suara petir, hujan pun turun, dan para prajurit berkuda suku Ago yang jumlahnya sangat banyak itu pun datang. Tentu saja dengan jumlah lawan yang jauh tak seimbang, para pasukan Ardal pun akhirnya mundur. Kita beralih ke Ardal.
tampak Raja Tagon yang telah kembali dari pertempurannya menumpas pemberontakan. Ia pun disambut suara-suara kegembiraan para rakyat karena telah berhasil menaklukkan suku Chinol. Ratu Telha saat ini tengah menikmati kebersamaannya dengan sang anak, yang tak lain adalah putra Tagon. Tiba-tiba datanglah seorang tak dikenal yang datang untuk memberikan hadiah pada pangeran. Namun ternyata pria itu berniat membunuh pangeran. Ratu yang berhasil menangkis serangan dan mengalahkan pria itu, ia lantas mengajarkan putranya untuk menghabisi siapapun yang ingin mencoba membunuhnya. Meskipun umurnya masih sangat muda, Pangeran Arok terpaksa menurut. Ia pun menghujamkan belati tepat pada jantung pria tersebut sesuai apa yang ibunya katakan. Di tempat lain, tepatnya di kuil agung, Niruha yang tak lain adalah Tanya yang dinobatkan sebagai pendeta tertinggi di Ardal tampak tengah memberikan berkahnya pada orang-orang yang datang untuk memohon restunya. Salah satu pria itu bahkan mempersembahkan sebuah lahan beserta hasil buminya yang bisa digunakan kuil agung untuk tujuan baik. Tanya pun memberikan sebuah gelang suci pada pria tersebut. Kemudian selanjutnya adalah seorang prajurit yang hatinya dipenuhi penyesalan serta rasa bersalah lantaran telah membunuh banyak nyawa anak-anak tak berdosa. Dengan kemampuannya, Tanya bahkan bisa mendengar dan merasakan penderitaan yang pria itu serta keluarganya alami. Ia lantas juga memberikan sebuah gelang suci pada pria tersebut. Ia bahkan dengan tangannya sendiri membasuh tangan pria itu guna mensucikannya dari kesalahan yang telah ia perbuat. Sementara saat ini tampak Raja Tagon dan Ratu tengah berdebat. Awalnya mereka hanya membahas penyerangan yang dialami putranya. Namun Ratu kemudian membahas masalah ritual sakral untuk putranya Arok yang seharusnya dilakukan. Ia bahkan memaksa Raja untuk memberi perintah pada Tanya agar melakukan upacara tersebut. Namun tampaknya Tagon tak melakukannya. Tentu saja sang ratu sangat menginginkan ritual itu guna menunjukkan pada negeri Ardal bahwa Arok adalah penerus raja selanjutnya. Itulah ambisi ratu sesungguhnya. Saat tengah bermeditasi, Tanya mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat Ensum dan saya di tengah kobaran api. Hingga akhirnya ia tersadar saat Yang Cha membangunkannya. Tanya pun merasa mimpi ini menakutkan. Di ruang pertemuan raja dan para menteri, tiba-tiba sebuah kabar mengejutkan tiba bahwa suku Ago yang dipimpin Inai Shinggi telah menyeberangi sungai Notsan yang termasuk wilayah Ardal. Mereka pun mulai khawatir bahwa Inai Shinggi akan menguasai beberapa tempat. Kemudian Raja Tagon memerintahkan para panglimanya untuk mempersiapkan perang melawan pasukan suku Ago. Dan bersamaan dengan kembalinya saya, Tagon pun membahas seorang yang bernama Ensum. Tagon telah mengetahui bahwa Inai Shinggi ternyata adalah pria yang dulunya ia kira sudah tewas ia bunuh, yang tak lain adalah Ensum. Saya pun penasaran apakah Tagon pernah melihat wajahnya. Namun ternyata saat itu Tagon pun tak pernah melihat wajah Ensum. Kemudian sebuah tugas sulit harus saya terima. Tagon memberikan perintah kepadanya untuk memimpin perang melawan Inai Shinggi. Kemudian ia pun menemui Tanya. Dalam hati saya saat ini yang mengetahui kenyataan bahwa saudaranya adalah Inai Shinggi, sejujurnya tak menyangka dia akan bertemu dengan Ensum dalam keadaan yang sulit seperti saat ini. Seperti rencana Tanya semula, bersama saya dan Panglima Mubaik serta Ensum untuk mengalahkan Tagon demi menciptakan dunia baru. Sepertinya saya merasa permulaan ini akan sulit. Lantaran Ensum yang selama ini ia cari ternyata adalah Inai Shinggi yang harus ia kalahkan. Tanya pun terkejut mendengar hal ini. Seperti yang mereka ketahui bahwa Inai Shinggi adalah pemimpin suku Ago yang terkenal kejam. Ia seolah tak percaya bahwa Ensum adalah Inai Shinggi. Saya pun menyarankan Tanya untuk mengurungkan rencananya. Lantaran dengan kekuatan suku Ago yang tak seberapa, diprediksi tak akan bisa mengalahkan pasukan saya yang lebih banyak. Dan kemungkinan bahwa Ensum bisa saja terbunuh. Dan hari ini perang pun telah berlangsung. Meski suku Ago sempat hampir kalah lantaran persenjataan yang kurang memadai, serta jumlah pasukan Ardal yang jauh lebih banyak, namun kemudian mereka berhasil mengecoh lawan. Alih-alih berlari mundur, Ensum seorang diri memutar arah menghampiri jenderal saya. Para pasukan Ardal pun terkecoh. Mereka berbalik mengikuti Ensum guna melindungi barisan jenderal mereka. Namun kuda milik Ensum itu seolah memberikan perintah pada seluruh kuda-kuda pasukan lawan. Hingga tiba-tiba kuda mereka berhenti berlari.
Panglima Mubek yang merasakan hal aneh ini pernah ia alami sebelumnya saat mengejar Eunsoon bersama kudanya beberapa tahun lalu itu lantas teringat seekor kuda legendaris yaitu Kanmor, kuda yang ditunggangi Raja Aramun menurut cerita raja sebelumnya. Karena kejadian aneh ini, para pasukan Ardal pun kebingungan. Eunsoon yang hampir mendekati saya itu sempat terjatuh saat seorang prajurit mengarahkan tombaknya dan berhasil mengenai topengnya hingga memperlihatkan wajah asli Eunsoon. Tentu saja Panglima Mubek pun terkejut. Hari ini ia baru mengetahui bahwa Ine Shingi ternyata adalah Eunsoon, saudara kembar jenderal saya. Dan berkat kuda Kanmor, kuda-kuda Ardal pun menjatuhkan tuan mereka dari tunggangan lalu berlari mengikuti Eunsoon. Tak berapa lama, suara busur dan anak panas suku Ago yang nyaring pun terdengar. Sebuah kode dari Ine Shingi yang berarti perintah untuk menyerang. Dan benar saja, para pasukan Ago telah kembali menyerang para prajurit Ardal. Tentu saja, pasukan Ardal di garis depan berhasil dilumpuhkan, dan peperangan kali ini dimenangkan oleh pasukan suku Ago. Para panglima perang Ardal seakan tak terima dengan kenyataan bahwa mereka bisa kalah dari suku Ago. Terlebih lagi bahwa seorang Ine Shingi yang mereka anggap rendah mampu menunggangi kuda Kanmor legendaris Raja Aramun. Mereka tak menyangka bagaimana bisa kuda Raja Aramun yang berasal dari Ardal malah membantu suku Ago. Hal yang sama juga dirasakan saya. Karena kekalahannya ia merasa geram, lantas mengamuk dan menghantam cermin dengan tangannya hingga darah biru ikutu itu pun mengalir. Chaan yang melihatnya pun memperingatkan bahwa jika ada yang melihat darah ikutu itu maka tamatlah riwayat saya. Hingga akhirnya ia menemui Panglima Mubek untuk membicarakan sesuatu. Tak lupa Panglima Mubek mengingatkan saya akan rencana mereka sebelumnya bersama Tanya dan Eunsoon berdasarkan misi dari cermin, pedang, dan lonceng. Namun nampaknya saya masih tak bisa berpikir jernih dengan apa yang ia lakukan selanjutnya setelah mengetahui posisi Eunsoon yang saat ini adalah di istana. Pak Yeolson yang tak lain adalah ayah Tanya yang menjadi pengrajin pedang itu kini tengah diinterogasi dan disiksa oleh anak buah ratu. Hal itu dilakukan untuk mengetahui tentang rahasia besi serta bahan campuran yang ia gunakan untuk membuat pedang. Tentu saja ratu yang tamak itu ingin mengambil alih ilmu pengetahuan yang Pak Yeolson miliki. Namun Pak Yeolson tetap tak mengatakannya meski nyawanya dihabisi sekalipun. Hingga kemudian Raja Tagon pun datang untuk membebaskan Yeon Sol dan disusul kedatangan Tanya. Tanya mengancam jika mereka berani membunuh ayahnya, ia berjanji akan membuat Pangeran Arok mendapat kutukan dari perbuatan jahat kedua orang tuanya. Tentu saja Ratu dan Raja Tagon pun tak bisa menganggap remeh ucapan Tanya Niruha yang diyakini bisa jadi kenyataan jika ia benar-benar mengutuknya. Kemudian Raja Tagon yang mengetahui bahwa banyak orang telah menyumbangkan kekayaan mereka pada kuil agung serta tindakan Tanya yang memperlakukan para budak dengan sangat baik, maka Tagon pun menentang hal tersebut. Menurutnya, Tanya tidak punya hak melakukan hal itu dan para budak tidak pantas mendapatkan perlakuan baik. Semua keputusan harus di tangan raja. Tentu saja Tanya tak diam begitu saja. Ia tetap ingin melindungi para budak karena ia menganggap bahwa mereka semua setara. Ia bahkan berjanji akan menggantinya dengan emas, beras, dan juga barang lainnya untuk kerajaan. 세워드리죠. 거기에 조, 수수, 보리. Setelah ayah Tanya dibebaskan, mereka berdua pun bertemu. Namun Pak Yeolson justru menjadi berambisi. Ia berencana akan memanfaatkan keahliannya untuk berpolitik. Lantaran ia tak mau terus-menerus diinjak-injak oleh orang-orang Ardal. Ia telah bertekad membuang dan mengabaikan Eunsoon yang telah sekian lama berjuang demi membebaskan mereka. Ia bahkan telah membunuh orang yang dikirim oleh Eunsoon untuk menyampaikan pesan. Pak Yeolson pun memutuskan hubungan dan kembali berpesan untuk tak lagi berhubungan dengan mereka maupun orang-orang Wahan lainnya. Setelah selesai berpikir, saya akhirnya memutuskan untuk bertemu dengan Eunsoon. Ia berkata bahwa ia akan menjalankan misi awal mereka karena Eunsoon bukanlah musuhnya, melainkan saudara kandungnya dan juga sekaligus musuh Tagon yang akan ia hancurkan. Ia meminta Panglima Mubek untuk mengatur pertemuan mereka. Awalnya Eunsoon ingin mengabaikan permintaan Mubek, namun setelah Mubek menceritakan kebenaran yang sesungguhnya, maka Eunsoon pun setuju. Mereka berdua bertemu di sebuah pondok terpencil yang didampingi oleh Panglima Mubek. Namun tanpa diketahui, ternyata saya berencana membunuh Eunsoon.
Setelah melihat wajah satu sama lain, mereka pun kini paham bahwa mimpi-mimpi yang mereka alami selama ini adalah kenyataan yang mereka lihat dalam mimpi tentang saudara kandung mereka masing-masing. Saat Eun-sum baru saja ingin mengatakan nama asli saya yang telah ibunya berikan sejak lahir, sepertinya hati saya mulai tersentuh. Namun belum sempat nama itu terucap, tiba-tiba seorang yang tak mereka kenal datang. Anak buah yang diperintahkan saya untuk membunuh Eun-sum pun lebih dulu tewas dibunuh. Kini seorang anak yang berpakaian serba hitam membawa sebilah sabit itu justru datang untuk membunuh saya. Namun ia bingung saat melihat dua orang berwajah sama. Saya yang mengenal senjata anak itu adalah anak-anak sehati, lantas berkata pada Eun-sum untuk menghindar. Dan akhirnya Eun-sum justru berkelahi melawan anak itu untuk melindungi saya. Saat hendak keluar untuk memberitahu Mubek, anak itu lebih dulu menghalau mereka. Tiba-tiba ia menyalakan api dan membuat pondok itu terbakar. Setelah anak itu tewas, saya paham dan mencurigai Ratu Telha adalah dalang di balik semua ini. Salah satu dari anak yang masih hidup sengaja mengunci pintu dari luar, hingga Eun-sum dan saya kesulitan untuk keluar. Karena api semakin membesar, mereka berdua pun pingsan. Begitu Mubek mengetahui kebakaran di pondok tersebut, ia lantas masuk dan mengeluarkan saya. Kemudian ia kembali masuk untuk menyelamatkan Eun-sum. Tetapi tiba-tiba kembali lagi seorang anak telah masuk. Anak itu adalah anak yang telah Mubek selamatkan saat mencuri kadung di perkemahan. Khawatir anak itu akan terbakar, Mubek pun menggendongnya. Tapi tak disangka anak itu malah menancapkan belatinya pada leher Mubek. Ternyata anak itu juga adalah anak-anak sehati yang menyamar. Mubek terluka parah. Di sisi lain, Chan yang mengikuti saya itu bertemu dengan dua orang suku Nental. Mereka adalah keluarga Nunbyol yang sekaligus adalah sahabat Ragas, ayah Eun-sum dan saya. Mereka yang melihat kebakaran itu bergegas menghampirinya dan menemukan saya yang sudah tergeletak pingsan. Dua suku Nental itu segera mengetahui bahwa pria yang tergeletak itu adalah anak sahabatnya. Tanpa mengetahui masih ada orang di dalam pondok, mereka pergi begitu saja membawa saya. Sedangkan Mubek yang terluka parah itu akhirnya berhasil mengeluarkan Eun-sum hingga mereka berdua ditemukan oleh para panglima yang lain. Namun naasnya, Mubek yang tak bisa bertahan akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Mereka kemudian membawa Eun-sum kembali ke Ardal yang mereka kira adalah jenderal saya.